Ini film India paling gelap yang pernah saya tonton. Sangat berani, layak disebut drama dewa India. Semua karakternya jahat. Polisi bahkan berani membantai orang di depan umum. Si Tiga dan si Gendut adalah polisi India. Suatu hari, mereka menerobos markas bos geng. Tanpa pikir panjang, langsung mengambil senapan mesin dan menembak membabi buta. Pembantaian mendadak itu membuat semua orang tidak siap. Sementara si Gendut mengejar bos geng dan menembaknya berkali-kali. Alasan dua polisi bertindak begitu karena 2 hari sebelumnya, si Tiga membantu bos geng. Ini diketahui bandar narkoba terbesar di daerah itu. Si Tiga menyangkal, tapi bandar menunjukkan foto, membuatnya tak bisa berkata apa-apa. Bandar narkoba itu membeli nyawa si Tiga. Jika dia membunuh bos geng, dia dapat 20 juta. Kalau tidak, dia yang mati. Itulah sebabnya muncul adegan di awal, bos geng mengira polisi adalah orangnya sendiri. Sama sekali tidak waspada, dan akhirnya berakhir seperti itu. Mereka juga menemukan narkoba senilai 20 juta di lokasi transaksi bos geng. Dengan 20 juta di tangan, si Tiga yang serakah masih ingin mendapatkan narkoba senilai 20 juta. Namun, saat keduanya pergi dengan mobil, mereka dihentikan oleh polisi patroli. Polisi menemukan narkoba, dan keduanya dibawa ke kantor kepala polisi. Si Tiga berkilah narkoba hasil sitaan menyamar sebagai mata-mata. Identitas khusus, tidak memberitahu siapapun. Namun, kepala polisi tidak percaya dengan alasan mereka. Akhirnya keduanya diskors untuk penyelidikan. Mereka tak punya pilihan, lalu mencari Huaji, orang kepercayaan kepala polisi, berharap Huaji bantu. Huaji juga seorang polisi. Dia memberitahu mereka bahwa dewa hanya ada satu. Dia hanya bisa menyelamatkan salah satu dari mereka. Saat berbicara Huaji tiba-tiba bertemu sahabat lamanya Awei. Awei dulunya polisi, tapi pensiun 2 tahun lalu. Setelah lama tidak bertemu, dari obrolan mereka diketahui Awei kini bekerja di keamanan bank. Setelah menenggak 2 botol miras khusus pengawalan, Awei jadi cerewet dan tanpa sengaja membocorkan bahwa besok ia akan mengawal uang puluhan juta, bahkan menyebutkan waktu dan rute pengawalan. Yang bicara tidak bermaksud, tapi yang mendengar niat lain. Puluhan juta cukup membuat mempertaruhkan nyawa. Sange sudah mulai punya niat buruk. Setelah orang pergi, Sange dan si Gendut bertengkar. Si Gendut bilang sejak awal untuk tidak mengambil narkoba, karena polisi akan mengira mereka menjebak. Sekarang setelah mengambil narkoba malah diskors. Bagaimana? Dia masih punya keluarga harus dia nafkahi. Sange hidup sebatang kara, tak peduli. Pikirannya hanya pengawalan mobil super. Mereka berdua berpisah tak senang. Sange meninggalkan si Gendut, menemui bos besar bandar narkoba. Ia ingin meminjam 10 juta, senjata dan amunisi. Setelah urusan itu selesai, Sange langsung mencari rekan-rekan polisinya, yang memang sangat akrab dengannya. Sange berencana merampok mobil pengangkut uang bersama teman-temannya, memberitahu mereka ada setidaknya 40 juta di dalamnya. Malam berikutnya, saat hujan, mobil pengangkut uang melaju dan bertemu pos pemeriksaan. Ternyata itu Sange dan anak buahnya. Dengan dalih pemeriksaan kendaraan, mereka menghentikan mobil pengangkut uang, memicu baku tembak. Setelah pertarungan lama, semua rekan polisi Sange tewas. Sementara dari pihak lawan hanya seorang sopir berhasil melarikan diri. Sopir itu lari ke jalan raya dan membajak sepeda motor listrik. Segera menelepon seseorang, Sange tertembak, namun berhasil menyandera petugas keamanan, memaksanya mengemudikan mobil. Di tengah jalan mereka ditabrak sedan dari belakang, membuat mobil pengangkut uang hilang kendali. Petugas keamanan itu susah payah merangkak keluar. Detik berikutnya, yang membunuhnya adalah sepasang pria dan wanita. Wanita itu ternyata adalah Xiaosha, putri dari gembong narkoba besar, sedangkan pria itu adalah Xiaoqiang, anak buah sang gembong. Xiaosha menyukai Xiaoqiang, namun ayahnya tentu saja tidak akan membiarkan putrinya menikah dengan salah satu anak buahnya. Jadi ia berencana kabur bersama Xiaoqiang. Pada hari itu di bar, mereka kebetulan duduk di sebelah Sange, dan dengan jelas mendengar rencana Sange dan teman-temannya. Setelah itu, Xiaoqiang menyeret 3G yang pingsan keluar, berniat menjadikannya kambing hitam dalam perampokan ini. Namun uang di mobil terkunci rapat, tak bisa dibuka, sehingga mereka hanya bisa membawa kabur mobil itu. Mereka mengira segalanya sudah pasti 40 juta, segera masuk kantong. Namun tiba-tiba terjadi perubahan. Xiaoqiang tertembak, mobil langsung masuk ke dalam parit. Tembakan itu dilepaskan oleh polisi Gendut, dan di belakangnya muncul juga Huajie. Kelompok ketiga pun muncul. Kemarin, setelah Huaje mendengar dari teman lamanya tentang waktu dan rute mobil pengangkut uang, ia punya niat jahat. Ia memanggil teman polisi Gendut dari penjara, memaksa mereka membantunya. Mereka menemui sopir itu. Sopir memberitahu rutenya sama persis seperti yang dikatakan Awei. Ada jalan lama 5 km yang sepi tanpa penduduk. Tugas Huaje dan lainnya hanyalah menyingkirkan pengawal. Lalu dalam 3 menit mereka bisa mendapatkan 40 juta. Mereka sepakat beraksi malam ini. Huaje, si Gendut, dan lainnya bersembunyi di jalan itu. Namun tak disangka terjadi perubahan di tengah jalan. Mobil pengangkut uang dirampok Sange. Lalu dirampok lagi oleh Xiaosha dan Xiaoqiang. Sopirnya melarikan diri, merampas motor listrik, lalu segera menelepon. Telepon itu ditujukan kepada Huaje dan lainnya, memberitahu mobil pengangkut uang dibajak, lalu ia sendiri segera menuju tempat persembunyian. Yang tidak ia ketahui, Sange yang tergeletak perlahan sadar, dan kebetulan bertemu dengannya. Sange menakuti sopir dengan tembakan, lalu memaksa sopir mengendarai motor, dan membawanya mengejar mobil pengangkut uang. Lama, mobil uang muncul. Si Gendut menembak dari 800 meter, mengenai Xiaoqiang. Mobil hilang kendali menabrak pinggir jalan. Mereka tidak tahu, mobil itu awalnya dirampok Sange, tapi kemudian direbut Xiaosha, putri gembong narkoba. Begitu mereka membuka pintu belakang mobil, menunggu moncong senjata Xiaosha. Untungnya, berdua bergerak cepat dan berhasil menghindar. Mereka mulai menembaki mobil itu. Meskipun Xiaosha putri gembong narkoba, dia belum pernah alami situasi ini. Saat itu dia ketakutan, terus memanggil kekasihnya, Xiaoqiang. Gendut mengarahkan senapan sniper, mengenali Xiaosha, putri gembong narkoba. Bagaimana?
Jika Xiaosha mati, gembong narkoba itu bisa saja karena marah menghancurkan seluruh Mumbai. Setelah berdiskusi dengan Hua Jie, si gendut berteriak meminta Xiaosha keluar. Mereka tidak akan menembak. Xiaosha tahu mereka ingin membunuhnya dan dia tidak selamat, jadi dia terpaksa keluar. Suasana mereda. Saat itu juga, sopir membawa Sange tiba di tempat. Begitu rombongan melihat ada orang datang tanpa peduli siapa, mereka langsung menembak. Dalam tembakan membabi buta itu, sopir tewas di tempat. Sange memanfaatkan mayat sopir untuk bersembunyi dan lolos. Dia berteriak, "Si gendut itu aku." Semua orang berhenti menembak, namun mereka tetap saling curiga dan tidak percaya. Saat dia ingin membunuh Hua Jie, si gendut mengeluarkan granat yang dibawanya, membuat Sange ketakutan dan buru-buru berkata bercanda, melempar pistolnya. Namun setelah kejadian itu, si gendut tidak mempercayainya, langsung menamparnya. Dalam situasi tegang, sekelompok orang datang dari kejauhan. Mereka segera mengambil senjata dan bersembunyi di reruntuhan. Yang datang adalah kaum reaksioner. Di tempat terpencil ini, keberadaan mereka tidak mengherankan. Mereka menemukan mobil pengangkut uang dan menduga ada orang di sekitar, sehingga pemimpin mereka membawa anak buahnya masuk reruntuhan. Si gendut menyadari pemimpin itu kenalan lamanya. Dulu, si gendut bertugas di kantor polisi kacau. Ia menangkap pemimpin kaum reaksioner. Ia kasihan pada pemimpin itu, memberinya rokok dan selimut. Pemimpin itu merasa si gendut baik, mengobrol dengannya. Sejak itu, si gendut mengubah pandangannya terhadap kaum reaksioner. Sang pemimpin dihina pejabat, sementara si gendut melihat tanpa berbuat apa-apa. Akhirnya, anak buah sang pemimpin menyerbu menyingkirkan orang, sang pemimpin membunuh pejabat. Ketika giliran si gendut, sang pemimpin melepaskannya dan memberinya granat sambil berkata, "Jika suatu hari kau ingin membebaskan diri dari penindasan, gunakanlah ini." Kembali ke masa sekarang, sang pemimpin mulai menyerang reruntuhan tanpa pandang bulu. Sebagai langkah awal, si gendut merasa punya sedikit hubungan dengan sang pemimpin. Jadi ia bersiap keluar dan bernegosiasi. Si tiga tidak setuju, kaum reaksioner dan polisi takkan berdamai. Mereka mungkin melepaskan si gendut, tapi tidak dirinya yang berseragam polisi. Kak Hua setuju gendut bernegosiasi. Setelah gendut keluar, ia memberitahu semua hal kepada pemimpin wanita. Setelah beres, ia meminta semua orang keluar. Semua orang meletakkan senjata dan keluar bersama. Pemimpin wanita menepati janjinya, membiarkan semua orang pergi. Syaratnya gendut harus bergabung dengan kaum reaksioner. Namun mereka lupa masih ada satu orang, tiga belum keluar. Saat mundur, si tiga menemukan kotak berisi senapan Gatling. Dengan senjata itu, si tiga percaya diri, langsung mengangkat Gatling dan menembak membabi buta. Keadaan kacau, semua orang bertarung sendiri, dan dalam sekejap hampir semuanya tewas. Pemimpin wanita membunuh Xiao Qiang. Xiaosha membunuh pemimpin wanita. Xiaosha yang sangat sedih memeluk Hua Jie, lalu dibunuh oleh Hua Jie, dan si tiga membunuh Hua Jie. Si gendut melawan si tiga, tapi nasibnya buruk. Ia tertimpa balok dan tewas. Akhirnya hanya si tiga tersisa. Dia menggali lubang dekat situ, mengubur uang puluhan juta di dalamnya. Kembali ke rumah sakit diselidiki, si tiga mulai menggunakan keahliannya mengarang cerita. Akhirnya, ia berhasil membual dirinya pahlawan, bahkan menerima penghargaan dan tampil di televisi. Setelah peristiwa itu mereda, si tiga mengambil kembali uang puluhan juta itu dan mulai menjalani hidup mewah. Namun, hari itu, berita menarik perhatian si tiga. Pernyataan Perdana Menteri untuk memutus rantai korupsi dan uang gelap. Mulai sekarang uang kertas pecahan 500 dan 1.000 rupiah tidak lagi alat pembayaran sah. Ini juga berarti semua usaha si tiga sia-sia.